Nah, kembali ke masalah OTT, kalau gua bilang sih OTT mau dihapuskan dan lain-lain itu gimmick lah bro, nggak penting gitu. Cuma beda istilah doang gitu. Masalah Diganti OTT humas. iya masalah teknis mekanisme penyelidikan itu kan. Ini komunikasi publik aja, humas, perhumasan. Iya, nggak penting gitu. Bro, Woi, apa kabar bro? kabar baik. Katanya lu suka ngopi bro. Ternyata lu sekarang minum energy drink. Ini dapat dikasih klien. Isinya kafein juga. Enggak lah, ini rasanya kayak Sprite atau Pepsi lah. Ush. Split, batu split. Ini batu Sprite. Sprite. Mirip Sprite. Pepsi udah nggak ada bro di Indonesia. Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Seperti OTT yang udah nggak ada bro. OTT KPK maksudnya. KPK. Secara istilah ternyata, gue pikir OTT-nya yang dihilangkan. Ya OTT emang ada aturannya bro. Lah itu yang mau tanya sama lu. OTT mau diganti istilah jadi kegiatan penangkapan. Ini persis kayak kalau di jasa marga lu kan lu bawa mobil kan. Kalau di tol tuh tulisannya ada, kalau dulu kenaikan harga bro, mungkin zaman SBY atau Soeharto. Alhamdulillah di zaman Pak Jokowi memang bagus beliau Bagus, ya. memilih diksi-diksi dan pandangan dalam Indonesia. Bukan kenaikan sekarang, penyesuaian harga. Ya, penyesuaian Nah harga. sekarang OTT juga mau dirubah Diubah jadi jadi kegiatan penangkapan. Terus? Isinya kayaknya itu aja. ya terus Nah, apa yang jadi dasar perubahan itu dia dasar perubahannya. Apa yang gue tanya sama lo, OTT itu ada nggak sih istilahnya di KUHP atau semacamnya, atau kegiatan penangkapan ini juga ada diksinya nggak di Itu KUHP? ide ketua KPK yang baru ya? Belum dipilih juga kayaknya. Ya kan udah Nggak, maksudnya terpilih. belum naik. Iya belum naik, cuma udah terpilih gitu. Cuma kan isu yang dia bangun kan argumentasi waktu di DPR dia mau menghapuskan OTT gitu kan. Tapi bukan dia kepilih tuh, Johanis Tanak. Iya dia kepilih gitu. Enggak, bukan dia yang jadi ketua KPK kan? Ketua KPK. Oh, enggak. Terus siapa yang ketua KPK? Ada terpilih? siapa? Pak Agus siapa gitu? Jadi isu yang lu bilang penghapusan OTT ini siapa yang Ada. gaungkan? Itu kalau penghapusan OTT itu sebelumnya pas lagi ditanya pas interview ya Fit and Iya. Proper. Sekarang berbeda nih. Kayaknya perubahan istilah. Lu kan sebagai orang yang perkuat KPK tuh melalui putusan koneksitas. Oh yang kemarin ya? Iya. Lu dan teman-teman lah. Iya. Kalau nggak ada teman-teman, ya Kenapa kayaknya nggak pakai bisa lu punya lu pikiran. tambah lu dan teman-teman gitu? Gimana? Gimana? OTT itu dulu lah. Ya tadi. OTT dulu ya. Iya. Ya kemarin jadi gini bro. Jadi ya lu tau lah gua kemarin yang melakukan JR koneksitas nih bro sama Gugum dan teman-teman gitu kan. Iya. Alhamdulillah dikabul. Nah di Iya. situ gua ada peran lah gitu kan dalam tonggak penegakan hukum ini terkait dengan koneksitas kasus pidana itu. KPK sudah bisa menangani tindak pidana. Iya. Lu punya atas saham lah di dugaan KPK nih. pidana militer yang Iya. selama ini kan pidana militer selalu KPK nangkap lepas Iya. lepas kan seperti itu. Nah kembali ke masalah OTT, kalau gua bilang sih OTT mau dihapuskan dan lain-lain itu gimmick lah bro, nggak penting gitu. Cuma beda istilah doang gitu. Masalah Diganti OTT humas. iya masalah teknis mekanisme penyelidikan itu kan. Ini komunikasi publik aja, humas, perhumasan. Iya, nggak penting gitu. Sekarang OTT ini kan pada dasarnya itu tidak ada ketentuan yang mengatur khusus, bro. OTT, istilah dari mana itu OTT? Kan cuma KPK doang yang bikin istilah OTT. Kita dari dulu KUHP belajar cuma yang ada tertangkap tangan. Iya. Nah ini harus dibedakan juga antara tertangkap tangan dengan OTT. Ini jelas berbeda gitu. Iya. Kalau OTT kan ada serangkaian dulu penyadapan, gitu, penyelidikan. Nah kalau tertangkap tangan, Tindak pidananya nggak udah terjadi. Tindak pidana Dua-duanya udah terjadi ya? Udah terjadi, keburu ketahuan kan Iya. seperti itu. Nah kalau OTT kan orang seakan-akan mau melakukan tindak pidana tapi dia biarkan dulu. Iya. Setelah dia benar-benar melakukan tindak pidana baru dia tangkap. Nah kalau menurut gua itu yang ada bedanya dengan penjebakan juga bro, karena mereka melakukan serangkaian penyadapan dulu sebelum melakukan OTT Nah, gitu. Oke, nggak ada istilah OTT. Terus tangkap tangan yang ada dalam istilah KUHP. di pidana dan di KUHP itu berbeda dengan tangkap tangan OTT-nya KPK. versi KPK Iya. yang sekarang menjadi kegiatan penangkapan. Ya. Oke. Pertanyaannya lagi adalah terus
OTT ini kalau dalam posisi kan kita dalam pidana itu mudahnya lah ya. Ini kan ada dua ranah tuh. Pertama penyidikan, yang pertama penyelidikan, yang kedua penyidikan. Ini di mana nih? Posisi Tangkap tangan atau kayak OTT tangkap tangan OTT itu kayak di pidana ya nggak ada penyelidikan, nggak ada penyidikan. Kalau di pidana biasa umum kan. Ya tangkap tangan ada perbuatan pidana yang dilihat sama penegak hukum atau dilapor langsung ditangkap tangan saat itu juga gitu. atau sama masyarakat. Ya, kalau OTT ini gimana? Kalau OTT ini karena memang nggak ada dasar hukumnya, ya kita nggak tahu itu prosesnya ada di penyelidikan kah atau sebelum penyelidikan. Sebelum penyelidikan apalagi kan nggak ada proses penegakan hukum di awal. Ya. Artinya KPK ini bisa melakukan tindakan sewenang-wenang kalau tidak ada pengaturan khusus terkait dengan OTT, bro. Nah, OTT ini kan melakukan penyadapan terlebih dahulu. Nah, Iya. tentunya dengan adanya penyadapan, hak privasi orang yang disadap itu kan dirugikan kalau menurut Dilanggar, gua ya dilanggar. Itu kan hak asasi, bro. Orang komunikasi dengan siapapun gitu kan, bisa dengan istrinya lagi ngobrol atau dengan ya pos yang lain gitu lagi Iya. bicara gitu kan. Nah itu kan bahaya juga, ntar Iya. disalahgunakan apa pertanggungjawaban dari KPK kan seperti Iya. itu. Ya, kalau menurut gua sih harus diatur spesifik nih OTT mekanismenya seperti apa, jangan hanya Penyadapan Cukup. maksud lo? ya OTT dan penyadapan gitu, jangan hanya cukup melalui izin dari Dewan Pengawas KPK. Iya, iya. Nah, kalau Karena Dewan Pengawas kan internal KPK juga harus Iya. ada pihak eksternal, misalkan Ketua Pengadilan Negeri kah, seperti halnya adanya ketentuan soal penyitaan itu Iya. kan harus melalui izin Pengadilan Iya, Negeri. iya, iya. Karena gini. Pertama, lu nggak tahu tuh posisinya di penyelidikan atau penyidikan ya terkait Iya, yang dengan tahu penyadapan hanya dan KPK OTT aja. itu ya. Jadi gini, kalau di Amerika itu kan kelihatan penyadapan itu biasanya penyidik itu atau detektif itu Ya. udah nggak punya cara lain dia untuk menangkap penjahat. mencari informasi baru Iya. dia lakukan serangkaian penyadapan. Kalau di kita kayaknya nggak yakin kita begitu karena penyadapan itu dianggap cara paling mudah setelah penyadap Untuk melakukan diambil penangkapan. diambil tersangkanya terus diperiksa baru diambil alat buktinya. Biasanya kan begitu. Iya, iya. Kan biasanya cuma dari informasi aja. Iya. Kalau dari informasi aja berarti prosesnya diawali dengan penyelidikan. Sedangkan penyelidikan itu belum ada Minimal alat bukti. bukan, Apa? belum ada tindak pidananya malah. Ya, dalam rangka Tindak pidana permulaan itu belum ada. mencari alat bukti kan. kalau Betul. penyelidikan. Alat buktinya belum ada, bahkan tindak pidananya juga belum ada. Arah untuk tindak pidananya. Lah, gimana bisa orang melakukan penyadapan yang mana itu melanggar privasi orang di posisi belum ada serangkaian dugaan tindak pidana. maksud gua tadi dugaan tindak pidana. Kan kalau posisinya penyelidikan. Iya. Sedangkan penyelidikan saksi aja nggak ada, bro. Iya, karena kan Hanya orang diundang klarifikasi gitu kan. Iya, karena sekarang gini kalau gua lihat dasar hukum untuk melakukan penyadapan ini kan memang itu belum ada penyelidikan KPK bisa melakukan penyadapan kan seperti itu. Iya. Nah, terus dasarnya KPK melakukan penyadapan ini kan apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya di situ kan hanya diatur di dalam ketentuan undang-undang KPK aja, bro, gitu. Oke. Itu kan hanya mengikat internal mereka gitu. Nah, Iya, sedangkan kepada orang yang disadap itu kan ibaratnya walaupun nanti tidak terjadinya proses penyelidikan atau tidak dilanjutkan kan privasi orang udah terlanggar gitu. Iya, iya. Nah, itu yang nggak boleh gitu. Iya. Kan KPK penegak hukum jangan sampai penegak hukum melakukan proses penegakan dengan melanggar hukum. Iya, gitu. iya. Itu yang harus dihindari. Iya. Nah, sekarang gua pengen bertanya ke lu nih. Sebenarnya fungsi KPK ini apa sih, bro? Selain melakukan penegakan hukum? Fungsi KPK adalah dulu melakukan supervisi kan terhadap tindak pidana kasus-kasus tindak pidana korupsi yang dulu belum jalan Nah, di kepolisian dan kejaksaan agung. Simpelnya begitu kan. Ya, itu kan masih dalam proses fungsi penegakan hukum. Nah, Ya. maksud gua, selain fungsi penegakan hukum, ada fungsi lain nggak? Pencegahan lah. Nah, ini pertanyaan gua Iya. sekarang. Fungsi pencegahan itu sejauh mana menurut lu itu dijalankan sama KPK? Jadi KPK ini jangan hanya penegakan hukum terus, tapi pencegahannya tidak dilakukan. Apakah KPK ingin
menangkap orang-orang semua ditangkapin gitu. Iya, iya. Targetnya seperti itu, apakah mau memberantas korupsi dengan cara melakukan pencegahan gitu? Iya, iya. Agak sejauh repot lu, juga. menurut lu sejauh ini fungsi pencegahan KPK seperti apa, bro? Ya. Berjalan nggak? Ya rata-rata jebolan KPK jadi komisaris di mana-mana. Ada yang jadi lawyer juga, Oh bro. iya, ada jadi lawyer. Iya. Lawyernya waktu itu jadi itu jadi gini, dipakai buat bikin legal opinion. Iya. Mantan pegawai KPK tuh, jubirnya. Dipakai legal opinion di Kementerian Pertanian. Iya. Iya, akhirnya gitu, cuma jadi tenaga-tenaga lepas Iya. secara institusi yang mungkin dirasakan kali sama kementerian, tapi pada akhirnya ya gimana? Dua fungsi yang sebenarnya agak berbeda tuh, bro. Tadi fungsi penegakan hukum kan Hukum. intervensi, kayak obat. Hmm. Pencegahan itu kan kayak vitamin, kayak olahraga. Iya, betul. Dijadikan di satu badan, yaitu nggak tahu sih ya filosofisnya kenapa dijadikan di satu badan, itu gimana? Atau udah digan aja KPK ini pencegahan, toh lembaga penegakan hukum yang Udah pada ada saat kan? sekarang, Ah. pada sekarang perform kok, Iya. Kejaksaan Agung dan Polri. Ya lu yang memperkuat KPK gimana sih? Lu Ya, harus gua bisa kan jawab ini. memperkuat dari segi dasar hukum kalau gua jelas ya. Maksudnya tuh fokusnya dalam hal KPK ini supaya tidak tumpang tindih pekerjaannya dengan Kejagung. Iya. Itu jelas di JR Koneksitas kan aturannya jelas. Nah, sekarang kan yang ingin gua kritik dari KPK ini fungsi pencegahan ini yang gua lihat ini kurang maksimal, bro. Ya, Kenapa bisa gua katakan kurang maksimal? Karena dengan adanya upaya KPK melakukan OTT, penyadapan dan lain-lain, Iya. gitu kan, itu seakan-akan KPK sengaja melakukan penjebakan terhadap calon tersangka. gitu berarti kan. lu setuju sama Pak Luhut dong, OTT ini kampungan. OTT ini prosesnya kalau bilang gua setuju bahasanya kampungan sih nggak. Cuma OTT ini nggak ada dasar hukumnya. Gua Oke. fokus karena gua praktis hukumnya, gua fokus di bidang hukum Berarti aja. lo Bro. nggak setuju sama Pak Luhut, ya setuju juga gitu ya, tengah-tengah lah. Ya pokoknya Nggak harus, mau mengomentari diatur itu, lah, nggak mau mengomentari itu. harus diatur lah. Pokoknya setiap tindakan penegakan hukum ini harus diatur secara spesifik hukum acaranya gitu. Nah sekarang kalau tindakan preventif pencegahan KPK ini berjalan dengan maksimal, harusnya pada saat adanya proses OTT, kenapa tidak dilakukan tindakan preventif gitu loh, bro? Maksudnya tuh orang udah tahu nih mau ada upaya tindak pidana korupsi. Ya. Nah, kenapa nggak dilakukan fungsi pencegahan? Gitu? Iya, iya. Misalkan kita ambil analogi ya. Iya, Nah, kita lagi naik kendaraan nih. Iya. Nah, di situ ada rambu lalu lintas. Iya. Ada jalur cepat, jalur lambat. Iya. Misalkan anggaplah kita naik motor ya. Iya. Nah, karena kita buru-buru, kita masuklah jalur cepat. Padahal- Busway. Ya, padahal di situ kan nggak boleh motor Iya. masuk situ. Nah, polisi gitu, kenapa dia nggak berdiri di depan Nunggu supaya di orang depan. nggak masuk, malah seakan-akan nunggu di belakang. Orang begitu sudah masuk melanggar rambu lalu lintas atau masuk jalur cepat, Iya. lalulah ditilang. Nah, Ya. sama halnya mungkin seperti itu KPK, bro, gitu. Orang dibiarkan dulu, ketangkap, melakukan tindak pidana, baru ditangkap, gitu, Iya, bro. iya, oke. Tuh, kenapa nggak dicegah, gitu loh, maksud gua. Padahal gitu. modusnya gitu-gitu aja. Iya. Nggak ada terus Iya, yang nggak ada. lebih canggih gitu, bro Nggak ya. ada gitu-gitu aja. Gitu-gitu Orang aja. cuma terima duit, Iya. udah tangkap, Iya. sekian. Cuma gitu. bahasanya aja yang dulu apa? Oh ini mahar. Habis itu jual beli apel, durian, apa Iya. cuma gitu-gitu aja. Iya, gitu dong. Nggak ada yang istimewa lah. Oke. Ya, mudah-mudahan ada perkembangan, bro. Nanti ada KUHP keluar dan bisa perlu omnibus law dalam ini. Omnibus Law nggak ini juga, bro, Nggak efektif. nggak efektif Ya, karena dia sifatnya cuma rekomendasi, nggak ada upaya eksekusinya. Kita serahkanlah ke legislatif dan Pak Prabowo mencari solusinya. Dan kita kasih masukan-masukan secara dari masyarakat ya. Gue dengar-dengar lu juga udah ada ini kan di kepala lu mengenai KUHP nih gambarannya. Udah ada, nanti kita Ntar keluar RUU-nya resmi langsung. resmi. Ya kita Kasih minta masukannya. ini dulu, bro. Kita minta RDP dulu dengan DPR. Oh, iya, mantap. Oke. Kita usulkan. Pribadi ya. Ya kita pribadi sebagai praktisi. Ya, siap. Oke, thank you. Oke. Terima kasih ya, bro. Waktunya. Thank you, bro.